Timbul. Oke, ya kita jadi bisa lanjut lagi nih ya. Iya. Iya. Ini tadi kita lagi bicara sharing ini ya, sharing punya Bu Yus ya. Iya, Bu. Iya. Ini berkaitan dengan udah nampak Bu? Iya, Bu. Iya, nampak. Sudah. Nah, ini berarti saya ingin next. Cari harusnya ini ada di daftar pustaka. Oh, Ibu belum masukin daftar pustaka. Ya udah, berarti nggak bisa diambil contoh, Bu. Harusnya ini di daftar pustaka tadi yang saya bilang apa? Siapa, kemudian kapan, kemudian apa yang ditulis, ya, di mana ditulis, itu harus ada. Ya, jadi harus lengkap. Lanjut. Di sini sudah ada Ibu cerita tentang fokus aja ya. Ini nggak usah cybercrime segala macem, terlalu jauh ini Bu. Iya. Ya, jadi cari saja yang kaitannya langsung dengan kinerja kepala, kemudian kaitannya dengan daring di dalam dunia pembelajaran. Nah, itu aja udah. Pemanfaatan daring. Jauh. Ya, terlalu jauh. Pemanfaatan daring dalam pembelajaran, udah gitu aja. Iya. Ibu di hasil temuan nih, Bu. Masih bingung. Temuan ini bukan ini maksudnya, jadi langsung saja yang pembelajaran daring di mana, pemanfaatan daring di madrasah, di sekolah, gitu aja. Fokus aja, Bu. Cari sesuai. Tadi kan saya udah sharing, cari jurnal-jurnal melalui Google. Tadi melalui Garuda Ristek Dikti ya. Nah, iya. Ya, boleh. Nah, kemudian workshop ya. Menurut ahli workshop ini apa? Nah, Ibu ini belum jelas nih, sintaksnya belum kelihatan. Sintaksnya belum. Workshopnya, karena ini nanti Ibu harus bikin skenario. Langkah-langkah workshopnya itu seperti apa sih? Menurut ahli itu workshop ini begini loh. Pertemuannya di dalamnya ada siapa, ada moderator, ada ini. Nah, itulah nanti di perencanaan Ibu siapkan workshopnya. Kapan, di mana, ada undangannya, ada bahannya. Ya kan? Di bawah, di perencanaan. Di perencanaan Ibu jelaskan. Ya? Oke, workshop itu seperti itu. Langkah berpikir. Kondisi saat ini, tindakan, hasil, ya. Udah. Metode. Ya. Ini, Bu. Nah, sekarang ini, saya bilang tadi makanya Ibu, kalau Ibu mau melihat kinerja, bisa pakai metodenya sampel, proses sampling. Ya, memang ini kan Ibu langsung ambil sampelnya pada orang-orang tertentu, ya. Metodenya ACAT. Untuk melihat kinerja, oke, bagus ya, berarti ini Ibu kalau bikin instrumen gini harus ada validasinya segala nih Bu, nggak bisa asal bikin aja. Dia melihat kinerja dengan angket bisa, observasi bisa, ya kan? Iya. Ya, hasil analisis pengamatan peneliti melalui lembar angket di atas. Oke, boleh. Ya, ini udah di siklus, Bu. Ya, di siklus. Ini betul, Bu. Ini workshopnya 1 dan 2 ya, Bu. Berarti 2 nih. Oh, ini siklus. Iya. Iya, ini, Bu. Oke. Ya, bisa ini, Bu. Bisa ya? Ya. Ibu. Ya. Ya, bagus ini bisa membuat presentase, interaksi. Ya, berarti ada observasi, berarti harus ada instrumennya ya? Instrumennya, Bu. Oke, ada ya? Iya, refleksi. Bagus ini, Bu, udah kelihatan. Ya, alhamdulillah. Ya, udah kelihatan siklus 1. Nanti dibikin lagi kayak gitu. Siklus 2 ya, Bu ya.
Iya, siklus 2 ada. Ya, berarti instrumennya harus dilengkapi tadi ada instrumen angket, ya, Angket, dan observasi. Kalau observasi. misalnya kan ibu kan mau melihatnya kinerja. Tadi kan ibu bilang selama workshop bagaimana, kan bisa juga dipotret dari selama workshop dan kinerjanya itu melalui angket tadi. Apakah Bapak Ibu sekalian berapa kali menggunakan apa namanya tadi TIK dalam pekerjaan 1, 2, 3, 4 misalnya kan, jadi itu kan kelihatan kinerja kan dari situ. Itu diangket Oh, misalnya. Makanya iya. kinerja itu harus diturunkan, indikator kinerjanya, komponennya apa sih yang disebut dengan orang memiliki kinerja, nah, itu harus diturunkan. Jadi nggak sembarang juga bikin instrumen. Ya. Oh, iya, iya. Teorinya kayak gimana, yang dimaksud kinerja itu apa. Nah, ini jangan kemana-mana. Iya. Nah, Iya, iya, iya nah, jadi betul. yang dimaksud dengan kinerja itu seperti apa, kinerja dalam penggunaan TIK seperti apa. Itu Iya, pekerjaan iya. lagi. Jadi ibu harus bikin. Oke ya Bu ya? Iya, iya. Udah ya? Ya, makasih banyak, Bu. Ya, Nah, sama-sama. ya. Ibu, saya mau bertanya. Ibu Cus? Bu Masita. Ya, Bu Masita. Ya, Bu Masita. Oke, Bu. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan pada saya. Bu, saya di sini memang masih masih belum ini, Bu. Masih belum. Kebetulan Bu, penelitian saya itu berjudul pelaksanaan supervisi akademik untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan RPP di madrasah dididik gitu ya Bu ya. Nah, di sini Bu saya bingung Bu. Itu di pengumpulan ini Bu, di pembuatan instrumen Bu saya blank sehingga saya ceplok. Ini Blank, Bu. Bu, saya jawab Ya langsung. Bu. Saya jawab langsung. Ya. Ibu blank karena Ya Bu. dari awal aja ibu dari awal judul saja sudah membuat ibu pasti bakal blank. Sudah bisa diduga. Iya, betul Bu, betul. Kenapa? Karena ibu supervisi akademik itu metodenya banyak. Itu yang pertama membuat sulit menurunkan menjadi instrumen. Iya Bu, bilang saya Bu, betul. Maka ibu harus pilih dari supervisi akademik itu yang mana yang ibu mau pilih metodenya, kan banyak. Di materi supervisi akademik dengan siapa pematerinya? Saya tanya. Berapa macam metode yang ibu peroleh di sana? Ada. Gimana Bu? Metode dalam supervisi akademik itu kan banyak. Di materi kita, di pelatihan kita kan ada narasumber yang menyampaikan dalam kegiatan supervisi akademik kita bisa menggunakan metode ini. Ingat nggak? Bisa individual, bisa ini ya. Ada supervisi klinis, ada FGD, ada fishball, ada macam-macam workshop. Nah, ibu kalau ibu bilang supervisi akademik ya pasti ibu bingung nuruninnya mau. Oh, jadi harus dipilih satu ya Bu ya? Ya, kan ibu cari obatnya yang spesifik. Kalau ibu mau dua boleh, dua metode boleh. Nanti ibu turunkan instrumennya. Ya ibu Masita pasti bingung. Kenapa? Iya bingung betul saya Bu, Makanya nanti difokus supervisi akademik melalui metodenya apa. Ibu boleh pilih, boleh, satu boleh. Tapi nanti kalau dua kan berarti instrumennya nanti diturunkan lagi. Yang ini dengan yang itu, kayak gitu Bu. Wah ya, berarti kakak terlalu lebar ya Bu ya? Iya betul. Iya Bu, saya blank betul Bu. Blank sekali Ya, saya Bu. Dipilih ya Bu ya, lihat contoh kawan yang lain ya. Dipilih lagi nanti sehingga menurunkan ke instrumennya jadi mudah. Iya, ke instrumennya bingung saya Bu, bingung betul saya. Jadi sehingga Bu, jujur Bu, sehingga saya ceplok aja. Bisa begitu. Misalnya ibu tadi contoh temen yang tadi kita udah bahas kan banyak yang contohnya dengan misalnya tadi workshop ya kan, workshop itu meningkatkan apa tadi kompetensi dalam pembuatan RPP. Maka yang dinilai itu apa mau dilihat kompetensi berarti menilai hasil produk dari workshop pesertanya. Maka ibu harus bikin instrumen berupa instrumen penilaian hasil atau produk. Kalau mau melihat tadi observasi kegiatannya, berarti ibu melihat aktivitas pesertanya.
di langkah-langkahnya itu supaya kelihatan. Maka ibu lihat observasinya, instrumennya yang ibu bikin, instrumennya ibu bikin instrumen observasi. Gitu. Tadi ada yang mau lihat kinerja, bisa melihat dengan apa? Mengukurnya dengan angket boleh, dengan observasi boleh. Nah itu ibu misalnya nanti supervisi melalui apa tadi supervisi klinis, langkah-langkah supervisi klinis, berarti ibu harus punya instrumen untuk supervisi klinis. Sudah banyak Klinis, iya. banyak Bu instrumen yang sudah divalidasi oleh para pengawas. Kalau nanti saya share banyak, ibu tinggal ambil instrumen yang sudah tervalidasi, jadi ibu nggak usah bikin lagi. Gitu. Ya Bu, Jadi, share Bu, share jadi ke ibu, semua. Ya, kalau nanti Jadi, Bu, saya yang share di materi. Ya Bu, ya Bu, ayo Bu, terima kasih tolong, Bu, banyak. ya. Jadi begitu. Oke. Jadi Bu Cut, saya nggak saya masukkan di supervisi itu masalah proses pembelajaran, enggak ya Bu Cut ya? Kalau memang ibu mau bicaranya individual, supervisi klinis, berarti ibu pengamatan di kelas ya perlu. Proses pembelajaran ya Bu ya? Oh, Ya, tergantung penurunan supervisinya Bu ya? Iya. Oke. ibu mau ngambil tadi metodenya apa dulu? Kan Blank, saya mau blank, betul saya belum. kalau tadi individual, supervisi klinis, sifatnya dia kan supervisi kan bagiannya dua Bu. Ada yang supervisi secara kelompok, ada individual. Itu kan materi kita. Individual. Iya, kalau individual Iya. berarti ibu pengamatannya orang per orang. Iya betul. Betul Bu, ya jadi dipelajari lagi materi-materi supervisi akademik dan manajerialnya. Iya. Terima kasih Bu Cut atas arahannya, mudah-mudahan ke depan lebih baik. Amin. Saya mohon bimbingannya ya Bu Cut. Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil minum ya Bapak Ibu sekalian ya, boleh. Ya Bu, Iya, mari Bu. Sambil minum juga boleh. Iya Bu, kasih banyak. Silakan. Rileks aja, rileks. Pak Burhan mau nanya Bu. Betul Pak Pak Din. Burhan. Burhan nggak boleh ngerokok ya. Iya sudah habis, sudah habis. Harus satu bungkus. Habis. Iya, silakan Pak Burhan. Iya, kasih banyak Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang terhormat, teman-teman yang saya cintai. Salam dari Kolaka ya Bu, Bapak. Sulawesi Tenggara. Ya. Maaf telah gabung Bu, baru menemukan linknya. Ya. Saya dalam pembuatan LK ini Bu hanya mengikuti langkah-langkah pada LK dan cukup terbatas sekali karena harapan hanya 4 sampai 6 halaman. Mohon Bu petunjuk dalam pembuatan hasil saya yang sudah saya revisi tadi. Ya. Kalau begitu langsung di-sharing. Oke Bu, ya terima kasih banyak Bu. Ya, jadi mohon juga teman-teman yang lain ya, bisa juga Iya. memberikan masukan, jangan dari Terima saya kasih. aja nih. Terima kasih banyak. Kita mau lihat Ya, silakan. yang baiknya. Ya, sebentar dicari dulu. Iya Bu. Oke, filenya. Masalahnya tadi kita udah Pak Burhan. Coba diseminarkan saja Bu hasil dari Pak Burhan. Biar dari latar belakang misalkan, ayo teman-teman apa yang kurang di Pak Burhan ini kira-kira gitu. Jadi, Iya, Gitu bagus. iya Bagus. Bu, diseminarkan. Langsung ditampilkan Pak Burhan ya. Iya Bu. Saya share screen kalau iya ini memang harus izin dulu sama yang punya Oh iya, terbuka Bu, Yang cepat punya perbaikan. rumah. Thank ya you. kalau Thank you. Bahaya. Perbaikan. Ini kan baru dibuat di atas meja saja. Iya Pak. betul. Kita cari ya. Iya Bu. Gimana tadi LK2. Nah, ini kayaknya nih. Mana? Oke. Oke. Kelihatan sudah Pak Burhan. Iya Bu. Iya, masalah ini mulai rusak ya.
peningkatan kinerja dalam pemanfaatan e-learning. Ya, berarti ini nanti kaitannya e-learning daring ya, pembelajaran daring ya. Ya Bu. Yang kayak kita lakukan ini loh di Pusdiklat. Iya. Guru-guru kan sekarang ya, fenomenanya sekarang kan, guru-guru kan belajarnya daring. Betul. Sistem daring, Bu. Sistem daring karena COVID ya. Berarti ini kekinian ya Pak, sama dengan kawan-kawan tadi yang terdahulu ya, sudah juga melihat ini sebagai peluang untuk diteliti gitu ya. Karena pasti ini untuk saat ini masih jarang ya, karena COVID-nya juga baru beberapa bulan, berarti PTM juga saya rasa PTK dan PTM masih jarang yang bicara ini. Jadi dari segi judul Pak Burhan, saya rasa bisa. Ya, bisa. Ya, jadi nanti kalau sudah ikut workshop berarti harus ada peningkatan kinerja gitu ya Pak Burhan ya? Iya Bu. Nah, kalau sudah ikut workshop di MTS, di madrasah, berarti Bapak ini masuk dalam program RKT tahun 2020-2021 di dalamnya ada workshop. Iya. Ya, anggarannya boleh nih Pak, karena sekarang kan boleh dibuka untuk COVID nih, boleh untuk macam-macam ya, bahkan untuk beli pulsa Bapak Ibu sekalian Zoom meeting dan lain sebagainya ya. Ini kan jadi peserta kan dapat pulsa juga ya? Dapat tuh. Dapat tapi nggak cukup ya. Ya, alhamdulillah kalau udah ada kabar dapatnya Bu. Sama, saya juga belum dapat Pak. Iya. Ya, jadi nggak apa-apa nih, santai-santai aja kita. Ya, jadi peningkatan kinerja boleh, ini sudah dengan dalam pemanfaatan e-learning melalui workshop. Oke. Jadi ini nanti lebih fokus ke pembelajaran ya, dalam pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran ya, mungkin ya. Kalau e-learning untuk yang lain bisa soalnya Pak, biar nggak terlalu jauh ya, mungkin ya, nggak terlalu melebar ya. Kan pemanfaatan daring itu bisa untuk forum guru, antar guru, benar nggak? Bisa antar. Ya, bisa Bu. Nah, jadi Bapak fokus aja misalnya dalam pembelajaran, atau tadi pemanfaatan untuk forum diskusi dengan guru yang lain, kan bisa juga meningkatkan kinerja melalui diskusi, fokus grup discussion berbasis daring misalnya. Bisa nggak? Bisa. Itu kan belum ada yang ngeliti juga. FGD berbasis daring. Ya. Latar belakang Permendikbud. Ini nanti kalimat yang banyak menurut ya. Oh iya Bu. Iya. Ya. Sering ya kita juga, saya juga Bu. mungkin kayak gini ya. Iya, menurut iya. ya. Nggak usah diurut-urut ya, langsung aja. Permendikbud ya, ini ya di dalam Permendikbud ini ada ini gitu kan. Permendikbud ini tentang ini adalah ini. Isinya aja langsung ya. Guru adalah penerima. Oke, udahlah. Saya nggak terlalu bahas yang kayak gini lah, nggak terlalu masalah juga. Normatif ya. Yang penting tadi. Iya Bu. Kalau udah ada masalahnya ketemu, nah itu baru kelihatan mantap. Ya, masalahnya di mana? Di madrasah kita, di binaan kita. Iya. Nih gambaran kompetensi guru di Indonesia. Nah ini harus ada Pak datanya. Data di Indonesia Bapak harus punya. Dari mana Bapak ngambil? Misalnya dari data Kemendikbud, dari Kemenak, dari mana? Dari EMIS, data kinerja, uji kompetensi guru. Ya, hasil apa ya, jadi ini kan ada hasil penelitian di mana harus disebutkan siapa yang meneliti ya. Betul ya, jadi ditambahkan ya Pak. Iya Bu, kasih banyak Bu. Iya. Nah ini masalahnya ini apa nih, menemukan kurang memadai. Nah ini mana, ini opini Bapak. Iya. Kalau Bapak nggak bilang siapa orangnya. Dan fokus saja, kalau tadi ke guru ya guru. Nggak usah kemana-mana lagi. Tata usaha, staf, gitu. Nggak usah. Tapi kalau misalnya memang mau bicara kinerja guru dan semuanya, boleh. Yang mau diteliti siapa dulu? Guru. Kalau guru berarti langsung aja.
Bagaimana kinerja guru? Hasil dari mana? Hasil dari observasi Bapak terhadap guru di MTS 1 Kolaka, hasil supervisi, hasil pengamatan pemanfaatan daring di era COVID, berapa orang guru. Bapak harus ada bukti. Buktinya apa? Buktinya bisa berupa tadi dari proktor ya teh? Screenshot boleh, dari pengadministrasian ini di pembelajaran daring itu. Baru tadi tulis di akhir sini data terlampir, nggak usah semua. Yang penting Bapak udah bicaranya fakta dan data ya. Ya Pak. Iya Bu, iya Bu. Lengkapi ya. Iya Bu. Nah ini rumusan bagaimana meningkatkan kinerja dalam pemandu melalui workshop. Ya. Oke, bagaimana kinerja peningkatan, bukan meningkatkan ya. Bagaimana ya kalimatnya di ini aja, di kalimat pasif aja, bagaimana kinerja guru dapat ditingkatkan. Ya tadi saya bilang judulnya aja di copy, tinggal bagaimana. Kemudian kalau mau nanya bagaimana berarti kan nanti melihatnya langkah-langkah ya. Tapi kalau menanyakan apakah, berarti ada. Berarti harus ada ukuran terjadi enggak kinerjanya peningkatan. Maka harus tadi dipotret melalui instrumen yang tertentu ya, seperti itu. Tapi Bu, itu kan workshop Bu, kayaknya lebih tepat apakah deh Bu, karena bagaimana biasanya cara workshop gitu. Ya nggak apa-apa, langkah-langkah workshop siklus 1 bagaimana kejadiannya, apakah ada prosesnya kelihatan. Iya, di workshop bagaimana kelihatan, bagaimana pelaksanaan siklus 1. Bagaimana siklus 1 disempurnakan di siklus 2, itu menjawab pertanyaan bagaimana. Iya. Yeah. Kalau menanyakan apakah, boleh juga dua-duanya. Apakah meningkat? Iya. Di mana lihat meningkatnya? Lihat loh produknya, hasil workshopnya ada nggak guru-guru tadi di proses pembelajarannya yang memanfaatkan daring itu bisa nggak mereka bikin lagi. Bapak observasi pelaksanaan pembelajaran daring guru dengan siswanya tadi, apakah hasil workshop itu nampak nggak mereka bisa menguasai pembelajaran daring? Itu Bapak bikin instrumen khusus. Itu. Ya Pak. Tujuannya untuk mengetahui kinerja. Nah, tadi tujuannya copy lagi dari judul. Untuk mengetahui apakah, untuk melihat atau untuk mengetahui apakah ada peningkatan kinerja guru. Ini kalimatnya beda-beda, nggak konsisten dengan judul ya. Di copy aja judul, langsung aja. Untuk ya tujuannya untuk mengetahui apakah ada tadi lanjutnya bla bla blanya sama yang nama judul. Manfaatnya ya udah sebagai bahan bacaan praktik. Ya manfaat bisa tadi untuk kepala, untuk guru, untuk perbaikan mutu pembelajaran untuk siswa ya. Kinerja, maksud kinerja adalah itu judul bab 2 seperti itu boleh Ibu? Mana? Kajian pustaka, diikutin aja lah. Temuan dan kerangka berisi. Ya. Ini juga yang ini aja ikutin aja. Yang ada di LK, iya. Iya, yang di LK aja. Iya Bu, iya. Ya. Kerangka teori ya? Iya. Ya, sebenarnya sih nggak ada baku juga. Iya Bu, ya, iya. Di dalamnya nanti ada ini, ada temuan di sini bukan ini ya, temuan penelitian lain maksudnya bukan temuan Bapak. Bapak kan belum punya temuan. Temuan kita kan di bab 5. Ya, kerangka berpikir ya boleh nanti di dalam boleh. Tapi di judul kerangka teoritis aja dulu. Kerangka teoritis. Udah ya, kinerja guru ini saya rasa harus ada namanya juga ini ya, KBBI ya. Sekarang namanya bukan KBBI deh, udah berubah deh. Apa namanya? WEBI. Apa Bu? WEBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia apa? Pokoknya WEBI ya. Ya, cari aja di internet. Oke. WEBI. Oke. Iya Bu. Apalagi itu.
Lanjut poin. Ya, guru. Ya. Pemanfaatan workshop. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bapak bikin workshop, nggak jelas indikatornya apa. Kalau kinerja yang mana tadi yang mau ditingkatkan, profesional, yang dalam kaitan kinerja apa. Berarti nanti untuk dari sana harus kelihatan turun menjadi instrumen memotret kinerja. Ya kan? Komponen kinerja itu apa saja? Yang orang disebut berkinerja itu apa sih? Ya, misalnya terjadi peningkatan pemanfaatan tadi e-learning, ya kan? Apa ya? Yang lain lah, pokoknya yang seperti itu. Jadi turun ke instrumennya gampang. Workshop juga begitu. Langkah-langkah workshopnya seperti apa, sintaksnya, sehingga nanti menurunkan ke instrumennya gampang. Iya. Kemudian temuan yang lain, ya bolehlah ini sudah bahwa benar nih udah temuan. Ya, kemudian kerangka berpikir, kondisi awal kurang menggunakan skenario. Ya, pelaksanaan workshopnya, kemudian dipantau, dievaluasi, refleksi, pertemuan. Oke, ada masalah. Metodenya, desain penelitian subjek. Metode siklus. Ya, ini disempurnakan lagi ya, perencanaan kan bukan hanya ini saja, tapi tadi menyiapkan instrumen, ya kan, menyiapkan rencana workshopnya, skenario workshop, ya kan, dengan kolaborator gitu, menyiapkan peralatan atau menyiapkan bahan-bahan workshop, itu di perencanaan dilengkapi ya. Nanti saya share lah, ada ininya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak. Iya, siap. Ada 2 nanti yang saya janjikan ya tadi ya, instrumen sama isi untuk 4 siklus ini. Ya. Iya, betul. Oke, sip. Sudah dulu saya rasa ini boleh ditambahkan tadi ya, indikator keberhasilan Bapak. Indikator keberhasilan. Ya, berapa Bapak pasang target berapa bahwa kinerjanya itu dilihat dari apa? Kalau 70% guru memanfaatkan pembelajaran e-learningnya itu sudah optimal, ya 75% maka dianggap berhasil gitu, ya. Bu, kalau cara penulisannya apakah menurut kaidah yang berlaku atau bagaimana Bu? Sudah paten ini yang dilakukan oleh Pak Bur atau bagaimana Bu? Ya, kalau menurut saya kaidah ya ikuti saja yang menurut buku PKB itu ya, buku 4 itu ya. Kalau untuk angka kredit ya, kaidahnya itu aja. Sebab kalau untuk Bapak sendiri nggak ada kaidahnya. Ya, kalau ya Bu. Sendiri nggak ada. Tapi kalau untuk gajutan untuk kenaikan pangkat pakai kaidahnya sesuai dengan ini. Terus kemudian mau diubah menjadi jurnal, berarti kaidahnya disesuaikan dengan tata cara penulisan yang berbeda antar jurnal. Misalnya mintanya footnote, tapi nggak, jarang udah. Rata-rata mintanya body note. Rata-rata misalnya pakai apa ya, itu teknik penulisan referensinya seperti apa. Ya, itu ya Pak Bu ya. Hanya tadi masalah keterbatasan halaman, jadi banyak yang dipotong-potong. Nggak apa-apa Pak, kita nggak melihat dari kuantitas, tapi kita lihat dari bagaimana kejelasan langkah-langkah Bapak mengobati penyakitnya itulah. Ya, jadi nggak terlalu persoalan menurut saya ya. Ya, itu PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ya benar Bu. Sudah. Terima kasih. Gimana Bu Susiana, mau di-share PTS-nya, PTN-nya saya belum lihat loh Bu. Baru Ibu, ini saya belum sempat. Yang lain juga masih baru sebagian yang saya kasih ini catatan-catatan. Boleh Bu Cut, itu tadi saya buat dadakan karena ya kemarin tuh sibuk ngurusin ponakan ya, itu, jadi ikut berduka. Setelah mendengarkan Bu Cut, saya sendiri sudah bisa mengevaluasi salahnya di mana. Iya. Ya kalau memang mau di-share nggak apa-apa, kita buka Bu. Ya silakan, sama-sama belajar. Ya. Wah, saya yang banyak belajar kok sama Bu Susi. Izin Bu. Ya, siapa nih yang barusan ngomong? Dari Pak Talib. Dari Aceh. Pak Talib bisa ke Bu Susiana dulu nggak, kita lihat dulu. Nanti habis itu Pak Talib.
Enggak, Masih ini banyak, boleh juga, boleh Bu. masih banyak waktu Pak, tenang Pak, tenang. Iya, iya. Udah sabaran. Oke, sekarang kita share screen-nya dulu, saya cari dulu. Nah, udah share screen. Sudah kelihatan belum? Oke Bu, chat 2 PTM. Ya, izin Bu Susi nih. Oke. Meningkatkan kompetensi. Wah, ini penyakit klasik ya, guru. Emang gak usah dibilang, pasti di aspek penilaian guru sering abai ya. Kebanyakan administrasi dulu ya di RPP-nya, dan kejar tayang ya sejadi-jadinya aja lah penilaian. Jadi menurut saya ini tetap sesuatu yang up to date yang terus harus kita angkat dalam penelitian kita kalau nanti jadi pengawas. Apalagi kalau penilaiannya yang berbasis HOTS ya. Penyakitnya emang banyak yang tidak memahami filosofi apa sih itu penilaian. Oke, ini kayaknya ada yang harus di-mute nih. Siapa ini ya? Iya. Saya. Oh, Ibu. Ada yang belajar ya, Bu? Di madrasah ya? Sudah mau. Ya, oke. Sudah. Kita lihat dulu. Nanti Bu Susi kalau misalnya mau komen langsung aja di unmute ya. Jadi 2 variabel tadi udah kelihatan banget ya. Kinerja guru dalam, berarti itu kompetensi pedagogik ya. Dalam penilaian. Jadi berarti yang mau diobati melalui apa tadi, lupa saya. Obatnya apa tadi, Bu? Obatnya BIMLAT. Oke. Berarti nanti harus ada skenario BIMLAT-nya dalam bentuk apa gitu ya. IHT atau apa, latihan ya penilaian. Ini biasa ya, dasolan ya. Ideal ya. Kegiatan penting. Jadi kalimat awal itu memang harus fokus ya, sebaiknya memang permasalahan yang idealnya itu bahwa ini penting loh gitu, penilaian itu penting loh. Ini kalau udah pakar yang ngomong, saya udah ini ikut aja deh. Ya harusnya. Nah ini Bu, temuan lapangan C1 C2. Kalau bisa Ibu punya kajian sebelumnya, jurnal-jurnal yang berbicara tentang kebanyakan penilaian di C1, C2 banyak. Ya kan jarang tuh guru-guru bikin penilaian yang higher order thinking gitu kan, yang udah mulai ngajak evaluatif, yang analisis gitu kan. Nah, itu boleh aja. Ini berarti kita kan bicara level kognitif C4, C5, C6 ya. C3 lah sudah mulai. Ya udah, ini nanti berarti Ibu boleh ya data terlampir gitu ya. Nah, ya ini tuntutan ya Ibu pakai footnote konsistensi nggak apa-apa, nggak ada masalah. Pembelajaran kali ini masih ideal ya. Tadi ideal sama ini udah juga nyampur ya, ada ideal juga kenyataan di lapangan juga. Penilaian HOTS isu menarik. Ini terjadi 14. Ini dia. Tinggal ditambahin ya Bu, speak with datanya ya. Oke, penelitian proof positif latihan kinerja. Oh ya, ini ingin menunjuk langsung bahwa Ibu mau obatnya ini gitu ya. Obatnya ini, orang lain juga sudah cari obat ini, ternyata obat ini cukup manjur gitu. Ya, bisa aja di sini. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk meningkatkan Oke, sudah. Latar belakang komplit, tinggal dilengkapi.
Jadi boleh dari hasil apa saja tadi, boleh hasil Ibu melihat apa kajian dokumen juga boleh Bu, dokumen guru-guru. Soal-soal yang ini, soalnya di 14, Ibu kan bisa lihat, nih contoh, Ibu kasih di highlight mana-mana yang masih C1, C2 kebanyakan. Nah itu bisa Ibu potret, Ibu bawa jadiin lampiran. Boleh di prosentase juga Bu Ana, misalnya dari 10 dokumen yang Ibu cek, ternyata 8 ini apa namanya soal yang dibuat oleh beberapa guru masih low order thinking. Udah, mantep tuh Bu, udah jelas kelihatan sebagai rumusan masalahnya, apakah bimbingan ya udah Ibu bertanya, berarti nanti Ibu yang jawab. Apakah bisa? Ya bisa gitu kan ya. Maka harus ada ukuran kinerjanya tadi. Kalau Ibu melakukan kegiatan BIMLAT ya melalui IHT ya atau melalui workshop ternyata dari 10 misalnya yang tadi bermasalah, yang 10 dokumen tadi bermasalah si A, si B sampai si yang guru ke 10, dari 8 yang tadi bikin soal lower ternyata sudah 7 orang sudah mulai. Nah itu kan sudah ketemu 7/8 sukses Ibu. Itu ukuran Ibu yang nentuin gitu. Clear ya? Rumusan masalahnya clear. Hipotesis. Ya, bimbingan dapat meningkatkan ya, berarti Ibu berhipotesa. Diduga ya, bisa ini. Tujuan penelitian untuk melihat efektivitas, ya. Nah, kalau BIMLAT itu kan bentuknya macam-macam juga tadi. Bisa pilih salah satu BIMLAT itu, mau pakai apa tadi, IHT, bisa pakai apa, kan itu bentuk BIMLAT juga. Mirip-mirip dengan supervisi akademik, tapi berbeda karena harus ada, kalau di sini kan pastinya bentuknya dia ada produknya ini si guru ya. Jadi dipelajari lagi lah BIMLAT. Nanti diturunkan menjadi rencana pelaksanaan BIMLAT dalam bentuk apa? Pelatihan, dalam bentuk IHT, BIMLAT itu bimbingan dan pelatihan gitu. Jadi bisa dua-duanya, bisa melalui pembimbingan, juga bisa melalui pelatihan. Jadi diambil. Oke, untuk teori kompetensi, ya ini kan biasa penilaian HOTS. Nah, tinggal nanti BIMLAT. Nah ini yang di sini yang Ibu harus uraikan lagi. Sintaksnya kan belum kelihatan. Ini yang ini saya sendiri kemarin juga mikir ini BIMLAT ini saya lihat titik teori-teorinya ini kan luas ya. Cuman karena saya buru-buru, udahlah ada sini aja. Ya, iya, Bu, nanti diturunkan aja. Ya, boleh Ibu melalui tadi pelatihan daring misalnya. Boleh kan gitu sekarang higher order tapi lewat pelatihan daring kan bisa Bu Susi. Bisa. Iya. Berbasis daring pelatihan IHT. Boleh juga di madrasah IHT boleh. Tapi sintaksnya jelas jadinya nanti Bu. Berarti kalau pertemuan pertama Ibu apa gitu kan, pertemuan kedua seperti apa gitu. Bimbingan terstruktur boleh. Tinggal diturunin aja Bu. Jadi kan Ibu nggak bingung sendiri nanti. Iya benar. Udah pamit ya. Maaf ya. Lagi ini. Salam buat Mama. Iya. Ada bayinya. Maaf. Ada tamu. Ya nggak apa-apa Bu. Masalahnya kalau kita santai aja ini kan bukan hari resmi, ini hari Sabtu. Saya juga justru minta maaf nih. Jadi karena kemarin sibuk banget 2 hari, saya kasihan Bapak Ibu kalau ini juga kejar-kejar tayang. Bu Susi saya juga ikut belasungkawa, ponakannya baru meninggal Bapak Ibu, jadi mungkin beliau juga sibuk. Oke Bu Susi ya, jadi ini nanti tinggal di breakdown aja. Bentukannya apa? Kemudian diturunkan di rencana pelaksanaan latihan ya boleh. Nah, temuan yang lain ya, ya tadi Bu, yang di Baksi lagi boleh tambahin yang lain juga boleh Bu. Waludin ini ya sudah oke. Nih ya nggak ada masalah ya. Kemudian kerangka berpikir
nangka ini boleh begini, boleh juga. Yang jelas ini ada penyakit gitu kan, keraknya berpikir, ini ada PTM, ini ada result gitu ya. Terus Madi. Metode, oke. Oke, biasalah ini ya, menurut Kemistagard, lokasi, ya, rencana. Oke, ini bagus nih Bapak Ibu, saya lupa tadi ngingetin ya. Kita masukkan ini juga, rencana jadwal. Ada beberapa yang belum, ada yang sudah. Nah, ini juga boleh ditabilisasi. Stabilisasi. Supaya kita nggak miss. Ya, nanti kalau yang belum ada, nanti bisa saya share. Jadi ada perencanaan, menyiapkan tempat, membuat perencanaan, diskusi, angket, ya, kegiatannya. Sekarang jam berapa? Iya, Bu. Jam 10.42 berarti. Kemudian tindakan, pelatihan. Nah, ini kan ya, sudah ada pelatihan. Tunang. Nanti Ibu, nanti langsung aja pelatihan. Ya, Ibu arahnya ke pelatihan. Bimlat itu kalau bahasanya di kepengawasan itu nomenklatur, Bu. Jadi kita kadang belum jadi pengawas nggak tahu Bimlat itu apa sih maksudnya. Ya, ada workshop, ada FGD, bisa pelatihan, IHT, bimbingan terstruktur, boleh tuh. Nah, kemudian tindakan pengamatan. Ya ini ya, pentingnya pengamatan bersama kolaborator. Jadi meliputi observasi guru terjadi, bukan hanya guru, tapi juga si pengawas yang melakukan. Ingat, tambahan lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi instrumennya bukan hanya instrumen observasi terhadap objek penelitian kita dan subjek penelitiannya, tapi juga terhadap si peneliti. Karena kan yang melaksanakan kita, kolaborator akan memberikan masukan kepada kita untuk perbaikan di siklus berikutnya. Pak, Bapak tadi terlalu banyak ngomong sehingga peserta tuh waktu prakteknya habis. Dan mereka tuh lebih untuk sini sebaiknya. Kenapa? Karena dia punya instrumen penilaian kepada kita. Dua ininya juga. Jadi bukan hanya kepada dia tapi kepada kita juga. Tambahan ya Bu, jadinya ya. Sip. Ya Bu, makasih. Ya, mantap. Salam. Nih, sudah menurut saya ini. Salam. Cakep. Udah. Ya, kalau bisa Bu Susi tadi ditambahkan hasil penelitian yang lain di Garuda tadi dicari ya Bu. Orangnya lagi pergi. Ya, ada tamu lagi Bu. Pariwara. Ya, mungkin kita maklumi karena beliau sedang ada musibah, jadi mungkin berduka. Ya. Jadi kita stop sharing dulu. Yang punya Bu Susi sudah dianggap selesai. Thank you. Ya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya sukanya pakai live streaming dibandingkan live chat. Maaf Ucut nih, Sabtu banyak tamu. Saya juga perlu nih Bu buat masukan nih Bu. Dimaklumi. Ya Bu. Kemarin. Assalamualaikum Ibu. Mutalib. Mau nanya Ibu. Ya. Wah, Mutalib tunggu sebentar nih, saya ingin boleh. melayani ibu-ibu dulu. Iya boleh Bu, nggak apa-apa. Karyani kenapa Bu? Iya dari Jambi Bu. Ya, terima kasih Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu, seperti yang diberikan tugas yaitu untuk membuat suatu proposal Bu. Dalam pembuatan itu berdasarkan daripada latar belakang ini Pak Bu, kami mendapatkan kendala sebelumnya Bu, terutama yang secara bukan berbicara sebagai guru dulu Bu ya. Selama dalam kegiatan KBM ini, sama kami guru bidang studi IPA pada madrasah kami, umumnya di Kota Jambi ini kegiatan MGMP itu sangat jarang sekali Bu dilaksanakan. Itu satu tahun sekali pun belum tentu Ibu.
Jadi kami ada beberapa orang guru punya inisiatif ikut ke grup sebelah Bu, tetangga lembaga sebelah gitulah inisiatif kami secara pribadi gitu Bu. Namun dalam pelaksanaannya kami kan perlu ya izin apa segala macamnya itu Bu ya. Jadi dari situlah saya mengambil sementara dalam pembuatan perangkat pembelajaran ya jujur Bu, pada umumnya pada copy paste. Nah, jadi setelah kami mengikuti kegiatan yang MGMP di sebelah, nah, di situ motivasi Bu untuk bagaimana kita menyusun perangkat pelajaran yang baik, bagaimana kita memanfaatkannya. Nah, jadi dari situlah timbul pikiran saya untuk mengambil judul tersebut, yaitu peningkatan profesional guru dalam madrasah sanawiyah dan menyusun dan menggunakan perangkat pembelajaran melalui standar kegiatan MGP. Apakah itu sudah Belen apa gimana Ibu? Mohon arahannya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Marliana, kalau Bu Marliana lihat tayangan PowerPoint saya, contoh judul bahwa judul penelitian kita tidak berbicara tentang lembaga atau organisasinya, tapi metodenya. Jadi kalau Ibu merasa Ibu termotivasi, apa sih yang dilakukan saat MGMP? Bukan MGMP, bukan. Jadi jangan ambil itu MGMP, tapi melalui apa yang ada di dalam metode-metode apa, misalnya pembimbingan terstruktur di MGMP boleh, tapi bukan MGMP. MGMP itu bukan obat, tetapi di dalam MGMP pasti ada dia pakai obat apa. Nah, saya sudah sampaikan itu di awal. Jadi jangan ambil lembaga melalui MKKS, melalui Pokjawas itu tidak. Tetapi di dalam Pokjawas apa? Ada FGD, ada fokus group discussion itu dalam bahasa Indonesia namanya diskusi apa namanya forum diskusi terkumpul itu kan FGD, melalui workshop atau melalui bimbingan terstruktur tadi atau melalui IHT atau melalui pelatihan BIMTEK. Nah, itu Bu. Jadi bukan lembaganya. Ya, jadi kalau kita membentuk forumnya gimana Bu? Seandainya kita sebagai pengawasnya, bicaranya sebagai fasilitatornya gimana Bu? Kita memfasilitasikan daripada guru-guru mata pelajaran tersebut. Itu gimana Bu kira-kira? Iya, tapi Ibu fokus di MGMP itu apa? Di dalamnya itu. Ibu penelitiannya, Ibu kan meneliti sebagai pengawas. Ibu ingin meningkatkan kinerja. Di dalam MGMP, metode apa yang Ibu pakai sebagai pengawas, sebagai fasilitator tadi? Misalnya 2, Ibu mau ambil, pokoknya saya mau ngambil bahwa yang sukses itu gara-gara mereka saya bimbingan terstruktur sama melalui workshop. Dua-duanya. Tapi itu di dalam MGMP Ibu melakukan itu. Gitu Bu ya. Kalau bimbingan individual. Jadi menurut Ibu judulnya itu belum fokus, nanti Ibu bingung pasti. Iya itu Bu makanya. Jadi menurut Ibu arahannya ini gimana nih Bu? Yang bagusnya. Ada sintaksnya. Variabel lembaga nggak bisa disintak, nggak bisa dibikin langkah-langkah. Tapi kalau metode bisa dibikin jadi langkah-langkah. Bisa diturunkan instrumen memotretnya seperti apa? Bisa. Gitu. Jadi tidak mutlak melalui MGMP gitu Bu ya, dalam forum apa saja, tapi di lingkungan kita khusus madrasah gitu Bu, terfokus kepada mata pelajaran, bisa gitu Ibu? Iya, itu juga boleh. MGMP juga boleh, tetapi bukan MGMP-nya yang Ibu nanti gunakan untuk obatnya. MGMP itu tapi metodenya yang Ibu pakai di pelatihan dan workshop di MGMP. MGMP boleh dipakai di dalamnya, tapi bukan MGMP obatnya Bu. MGMP tuh dia lembaga, nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Iya, hanya membentuk forumnya. Tapi untuk untuk menggabungkan untuk sharingnya itu saya rasa bagus gitu Bu ya. Iya. Oke Bu ya, Bu Marliana ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mutalib mana tadi Pak Mutalib? Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Aceh nih. Iya Bu, ya Bu. Wah,
ini ada masalah Bu. Ya, Jadi ya, kan ya. setelah saya mengikuti pencerahan-pencerahan dari Ibu, saya sedikitnya sudah terobati. Jadi yang Ya, jadi amin. persoalan bagi saya Bu, itu ada tindak lanjut nih, hasil temuan-temuan di lapangan setelah kita lakukan PTM ini. Barangkali ada temuan-temuan yang sudah kita atasi. Tapi yang jadi persoalannya siapa saja yang terlibat dalam hal-hal untuk menindaklanjuti dari hasil temuan kita ini Bu. Ini yang perlu ditanyakan. Jangan sampai nanti setelah kita lakukan PTM sudah ada hasilnya, tapi tindak lanjut dari hasil itu siapa saja yang terlibat nih? Yes. Biasanya kita sudah membiarkan seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih orang Aceh nih pertanyaannya nih. Mungkin karena sering-sering makan kuah angket pakai asam sunti nih ya. Iya. Lagi Pak Mutalib. Pak Mutalib ya. Iya. Ya, Bu Yusuf senyum-senyum nih orang Aceh ini tahu nih kuah angket masin kuah angket pakai ini makan angket masin juga ya Bu ya. Udah yang PU. saya nggak ngerti nanti. Nah, kalau angket masin sesuatu pakai PU ya kuah PU. Iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Pak Mustalib ini adalah pertanyaan kita semua. Ya. Karena itu kita PTM itu untuk apa sih? Kan mengobati masalah yang ada di binaan kita sebagai kepala madrasah, sebagai pengawas. Berarti yang paling bertanggung jawab itu siapa? Ya kita dulu ya, yang menindaklanjuti. Oh iya, kalau begitu sudah terjadi peningkatan mutu, maka jangan sampai turun lagi gitu kan. Yang bertanggung jawab memaintain atau memelihara untuk mutu ini siapa? Ya Bapak lah, orang itu tupoksi Bapak sebagai pengawas. Tuh. Tapi tadi kalau Bapak mau melibatkan, ya memang ini kan saya, tetapi kan kepala madrasah juga bertanggung jawab. Ini kan gurunya guru dia, udah bagus nih guru-gurunya, udah saya bimbing. Berarti tolong Pak Kepala, saya titip juga ini. Nah, mereka udah bisa bikin RPP yang kekinian, yang student center, yang mengakomodir pembelajaran abad 21, creativity, ada kolaboratifnya, ada critical thinkingnya ada di situ. Tolong ini guru-guru ini difasilitasi mereka untuk pelaksanaannya, karena mereka butuh media yang cukup, mereka butuh sarana yang cukup, mereka butuh sumber daya yang lain yang cukup, tolong dibantu. Nah, jadi ini adalah tindak lanjut yang pertama adalah Bapak, supaya jangan turun lagi mutunya tadi. Udah Bapak bina, udah paham. Nah, selanjutnya apa? Karena yang namanya masalah itu selalu timbul, ya cari lagi penyakit yang lain lagi. Kan penyakit itu banyak Pak Guru kita. Penyakitnya banyak kepala madrasah kita. Penyakitnya banyak di tenaga kependidikan, ya misalnya skillnya tenaga perpustakaan, laboran dan lain sebagainya, ya kan banyak juga penyakitnya, bukan masalah ini aja, bisa aja soft skillnya, bukan hard skillnya aja, ya kan. Jadi silakan Bapak, masalah nggak akan habis-habis Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, ini izin mau sholat zuhur yang udah daerah Sulawesi sudah jam 12 ya. Iya. Yang di Papua sudah jam 1. Ada nggak? Papua nggak ada ya? Paling jauh Kolaka. Kolaka. Ya, Sulawesi ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara ya. Iya. Oke, berarti 1 jam beda. Iya. Sudah 1 jam. Ya, oke Bapak Ibu sekalian, memang sudah jam 11. Kalau Bapak Ibu sekalian sedikit dari saya ini penutup berkaitan dengan highlight ya, ini refleksi dari saya. Mungkin nanti Bapak Ibu sekalian saya persilakan untuk merefleksi juga ya. Jadi tadi berkaitan dengan ini tadi sudah ya, latar belakang sudah, ketemuan kita sudah banyak di latar belakang. Kemudian saya cuma mau ngecek lagi adakah yang belum ya, perumusan masalah ini tadi tinggal copy, apakah untuk meningkatkan bagaimana. Oke, sudah.
Temuan bab 2, cari sumber yang tervalidasi tadi, bukan dari blog. Nah, ini yang lupa saya tadi. Hindari nitip mata. Tahu nitip mata nggak? Apa itu, Bu? Menurut Kemis Tagar dalam Arikunto, langsung aja Kemis Tagar di bukunya siapa, kan ada bukunya gitu ya, cari bukunya Kemis kita. Nah ini tadi yang saya bilang, buku kemarin saya contohkan, dia bilang nanya, nggak ada Bu, tidak ada penelitian yang original betul-betul baru, nggak ada. Ya pasti ada yang nyangkut ya, jadi silakan dibuka. Ya, sintaks perlu untuk menetapkan ini nanti turun ke RPA atau RPM kita. Bab 3 temuan saya, ya, variabel treatment ya atau perlakuan tadi ya, obat tadi perlu diturunkan dalam instrumen yang tepat. Kalau salah instrumen, yang perlu instrumennya untuk observasi, tapi instrumennya pakai pretest post-test, ya nggak nyambung ya. Itu kalau mendukung boleh, instrumen untuk mendukung ya. Jadi ada data sekunder, data primer. Yang paling utama data primernya. Ya, kemudian catatan umum, konsistensi tulisan. Jangan ada yang sebagian kok pakai Time News Roman, sebagian pakai Arial. Nah, itu jangan-jangan kopas-kopas gabung-gabung ya. Dan hati-hati terhadap plagiasi, karena plagiasi ini ada sanksi hukumnya ya. Utamakan ya kalau mau mengambil parafrase. Inti-inti pemikiran orang dalam jurnalnya kita ambil, kita katakan dan kita parafrase. Ya itu sah, legal. Terakhir, nah ini. Terima kasih, thank you. Berarti udah nutup nih ya. Tapi sebelum nutup saya minta 1 atau 2 Bapak Ibu, ini karena kegiatannya adalah refleksi, mungkin bisa menyampaikan apa yang sudah didapat, apa yang menjadi kendala, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian dalam sesi yang saya pandu ini, dan kira-kira apa yang Bapak Ibu ingin tindak lanjuti. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan. Boleh diwakili oleh Pak Farudin dulu deh sebagai ketua. Dari Jambi dulu, Bu. Oh, dari Jambi siapa yang mau ngomong? Nanti Pak, habis Pak Farudin. Ya, Pak Farudin dulu, silakan Pak Farudin. Belum bicara soalnya, saya belum dengar suaranya. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Tadi dari uraian yang Ibu sampaikan sudah bisa kami telisik daripada apa yang kami kirimkan ke Ibu. Jadi saya sedikit malu kalau mau di-share gitu Bu. Jadi karena udah tahu kesalahan-kesalahannya, juga teman-teman yakin pemahamannya bahwa memang sama-sama sedang belajar dan kemudian kesalahan adalah satu hal yang wajar. Kalau dari yang Ibu sampaikan memang bisa disimpulkan adalah banyaknya masih yang belum dicantumkan sintak di bab 2, bagian daripada apa yang mau apa yang akan diberikan treatment, contoh misalnya treatmentnya workshop, maka sintak tentang workshopnya itu yang belum ada, banyaknya seperti itu. Jadi khusus saya sendiri. Yang kedua, daripada siklus yang disampaikan juga belum muncul di bab 2, di bab 3-nya, dan juga memang agak kesulitan ketika mulai dari perencanaan itu apa saja, kemudian tindakan, pengamatan dan refleksi itu yang belum tergambar. Tetapi ketika Ibu menyampaikan langsung dengan adanya contoh dari teman-teman yang sangat super, itu tergambarlah sudah kesalahan-kesalahan kami. Nah, dari yang Ibu sampaikan itu yang jadi kita bisa ambil, dan insya Allah direvisi apa yang sudah tadi disampaikan. Jadi itu aja Ibu. Jadi
di latar belakang di bab 2-nya itu yang harus dimasukkan gambaran-gambaran umumnya apa yang akan dilakukan di treatmentnya itu. Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Farudin, luar biasa sudah langsung membuat konklusi. Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Gitu. Silakan tadi yang selanjutnya Dari tadi. Pak Andi. Pak Andi ya. Jambi ya. Belum bicara. Ya, Pak Andi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedikit saja Bu. Dari seluruh paparan yang disampaikan dari tadi, alhamdulillah sudah sangat rinci penjelasannya, dan insya Allah bisa menjadi bekal, terutama untuk kami pribadi, dalam rangka mewujudkan PTM yang berkualitas hendaknya. Oh sedikit Bu, tadi Ibu pernah menyampaikan di awal pembicaraan kita tentang syarat dan prosedur, mungkin yang perlu ditanyakan ini. Syarat dan prosedur untuk mendapatkan lisensi publikasi hasil yang telah kita wujudkan nanti Bu. Terima kasih. Ya. Maksudnya syarat prosedur untuk dapat lisensi di mana Pak? Di publikasi. Publikasi. Ilmiah. Oke, sip. Ya, paham saya. Oke, terima kasih Pak Andi. Ya, memang yang jelas kalau Bapak Ibu sekalian ingin mempublikasikan ini, ya, berarti harus Bapak Ibu sekalian memenuhi persyaratan dari tempat yang akan Bapak tuju. Kalau publikasinya ini untuk kenaikan pangkat, berarti Bapak harus pedomannya adalah buku 4 PKB. Iya. Untuk pengawas, beda ya, untuk guru dengan pengawas. Jadi di situ ada outline yang harus dipenuhi. Termasuk ketika nanti sudah selesai penelitian, Bapak harus menyeminarkan dengan 15 orang, terdiri dari 5 orang pengawas dan 10 orang guru dari minimal 2 madrasah binaan. Itu sebagai salah satu syarat untuk Bapak bisa diterima, kemudian dipublikasikan di perpustakaan salah satu sekolah atau madrasah binaan. Itu ada di buku PKB Pak, persyaratannya. Bapak wajib melampirkan RPA atau RPM-nya, Bapak wajib melampirkan sampel hasil pekerjaan pesertanya, Bapak wajib melampirkan daftar hadir dan berita acara, dan lain sebagainya. Silakan lihat di sana, itu kalau untuk diajukan angka kredit. Tapi kalau Bapak tidak mengajukan angka kredit, tapi mau membuat ini menjadi tulisan di jurnal, Bapak nggak perlu pakai bab 4, bab 5 seperti yang di sana. Tapi Bapak langsung saja dibuat dalam format jurnal selingkung ya, selingkung namanya, selingkung jurnal atau tata persyaratan penulisan jurnal di mana yang Bapak mau tuju. Misalnya di daerah Bapak ada universitas apa, di sana ada jurnalnya, Bapak mau titip ke sana. Bapak buka websitenya, Bapak lihat apa persyaratan di situ. Oh, di dalamnya minimal ada langkah yang diawali dengan latar belakang, kemudian di situ ada landasan teoritis, kemudian ada temuan, kemudian ada pembahasan temuan, kemudian ada kesimpulan dan saran. Biasanya sih seperti itu. Nah, itu Bapak ikuti aja langsung itu. Jadi nggak perlu pakai format yang ini. Langsung Bapak petik. Ini loh, latar belakang. Ini loh, cuman kalau Bapak dalam format bab 1 sampai bab 5, Bapak pindahin ke sana lebih enak lagi. Tinggal pindah-pindahin doang, Pak. Nggak sulit. Ya, jadi... Oke, terima kasih, Bu. Ya, jadi saya senang sekali kalau Pak Andi sudah bisa langsung berpikir nanti produknya ke sana, ya alhamdulillah. Gitu ya. Oke, ada yang lupa ya, saya tadi apa yang saya... Oh iya, tadi ya... Bapak Ibu sekalian, capaian
Tadi indikator keberhasilan di bab 3 ya, tolong juga nanti Bapak Ibu. Indikator keberhasilan untuk mengukur keberhasilan penelitian Bapak Ibu sekalian. Tadi kalau mau bicara berhasil atau nggak berhasilnya gimana sih gitu mengukurnya. Nah, itu ya. Jadi itu bisa sebagai tambahan juga. Terus siapa lagi yang mau refleksi? Ada lagi? Kalau saya mau memastikan aja Bu, ini Ajis Jambi Bu. Ajis ya, Pak Ajis. Ah ini Bu, saya ada sedikit penasaran terkait judul, hanya judul ini Bu. Dari beberapa judul teman-teman itu dengan bahasa di awal itu mengangkat dengan kata-kata upaya peningkatan, upaya meningkatkan, atau peningkatan, atau meningkatkan. Nah, dari beberapa kata-kata itu mungkin yang lebih efektif sepertinya itu apakah peningkatan saja atau upaya meningkatkan, atau meningkatkan saja. Mungkin yang lebih efektif, yang lebih pas gitu. Agak sedikit penasaran karena ada macam-macam sepertinya tadi. Nah, barangkali itu hanya itu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini tricky banget juga ini judul. Pokoknya kata kunci judulnya semakin singkat, semakin baik. Tapi bisa memuat informasi 2 variabel. Itu, ya, itu kata kunci yang pertama. Jadi, sebaiknya bagaimana? Kalau memang udah bisa pakai peningkatan kompetensi melalui ini, kenapa harus pakai kata upaya untuk meningkatkan? Udah jelas di dalamnya ada upaya pasti. Ya kan? Jadi semakin singkat, semakin baik. Bu, kalau upayanya di belakang, boleh nggak? Ya boleh. Misalnya, workshop, ya metode workshop atau ke workshop melalui forum NGNP dalam upaya peningkatan ini. Boleh, boleh. Nggak ada masalah. Tapi tadi harus tercover tadi variabel yang mau tadi yang diperlakukannya siapa, bagaimana memperlakukannya, apa penyakitnya, dengan metode apa diobatinnya, siapa yang mau diobatin, ya kan? Dan kapan diobatinnya. Nah, jadi apa pertanyaan WH itu ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, gimana? Masih ada lagi yang mau disampaikan berkaitan dengan refleksi atau apa sih kesan-kesan Bapak Ibu sekalian setelah itu? Oh iya, sorry. Untuk penilaian, nah ini yang tadi saya kayaknya lupa mau apa. Penilaian nanti personal ya, masing-masing bisa melihat hasil penilaian akhirnya tapi belum semua, jadi saya belum bisa ini, baru separuh apa namanya proposal yang saya lihat karena memang waktu ini kan saya harus lihat tadi satu-satu, kemudian saya pikir dulu ini mana yang perlu ini kan beri komen gitu, jadi agak lama. Mohon maaf. Iya Bu, iya. Nunggu revisi dulu ya Bu, nilainya. Ya, kalau nunggu revisi lagi. Gombal, Pak Farudin gombal. Nanti jadi nilainya. Saya juga yang salah nih Bapak. Iya Bu, kalau ini kan enaknya habis di treatment dengan Ibu, feedback, revisi, kembalikan gitu Bu. Berani jamin berapa hari kembalikan? Nanti saya dimarahin panitia ini Ibu ini belum dikasih nilai. Gitu. Sebentar malam Pak Din, dikembalikan sebentar malam Pak Din. Iya, semalaman ya. Bagaimana teman-teman? Tunggu, setelah post-test di close, saya kan harus nanya dulu sama host ya. Karena Iya, kita post-test ini ya. Habis post-test, kemudian di close. Besok ya, post-test ya? Hari ini? Iya, besok ini tanggal 11. Hari ini jam 12 kan? 30. Hari ini. Postisnya hari ini. Hari ini jam 12.30. Iya. Sampai jam malam. 15.30. Sampai jam 15.30. Sampai setengah 4 Kalau nggak sore. salah sampai jam 12 malam. Perasaan 12 saya. AM. Coba dicek. Boleh juga Bu kalau sampai jam 12 malam. Nanti sepakatin aja Ibu. Iya. Iya Bu, sampai 12 malam aja Bu. Iya. Iya, jadi ada waktu revisi Ada waktu. untuk mengirim ulang ke Di forum post-testnya gimana Ibu?
Ya nanti coba dicek. Siapa tahu udah diubah. Ya, dilihat sana 12 PM, Bu. Nah, kalau 12 PM berarti jam 12 malam ya? Iya, Ibu. Nah, kalau di apa forum dimundurkan karena saya kan ya kami sangat setuju sekali, Bu, dengan senang hati menerima Ibu. Kan cuma 15 menit aja itu post test kan. Jadi cuma enggak kok, saya lihat nilainya sudah baik-baik itu sudah bagus. Alhamdulillah. Ya, Bu, kalau nilainya belum maksimal, ya materinya sudah optimal kok, Bu, pematerinya, tinggal kaminya, Bu, yang belum. Enggak, soalnya seperti yang di pretesnya, Bu ya. Sama. Soalnya masih seperti yang di pretes ya. Rahasia. Sama ya. Iya. Begitulah, Bu. Ya. Makasih, Bu. Terima kasih. Bingung kita nanti kalau beda, Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu kalian masih ada lagi yang mau di-sharing? Pak Rudin tadi, Pak Rudin, ayo Rudin. Cukup lah. Oke. Kita buat tinggal perbaikan ini, Bu. Saya aja malu, Bu. Bingung saya. Revisi aja, tunggu revisi. Terutama sintaknya, Bu. Cari di internet, Pak. Sintak. Iya, siap, Bu. Metode workshop, langkah-langkah metode workshop. Langkah-langkah apa gitu ya. Ada dia di internet banyak. Silakan aja nanti dipakai frase. Salah persepsi, Bu. Saya pikir sintak itu definisi, Bu. Nggak ke arah situ, Ibu. Salah saya. Enggak gini, Alhamdulillah ada ini, Bu. Zoom ini. Jadi saya, ini yang berarti dari satunya. Kalau nggak ada kayak gini, mungkin persepsinya seperti itu kali, Bu. Iya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Tapi dari sini lagi 1, 2, 4. Oke. Makasih banyak, Bu Cut. Kalau begitu, saya sekali lagi karena materi sudah selesai. Terima kasih, Bu Cut. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, Bapak Ibu sekalian. Iya. Kita sama-sama menutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Ibu. Kita lanjut nih kawan-kawan gimana nih? Halo, kawan. Tadi udah pada nih. Berat ini. Aceh, Pak.